Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika hawanipun silir nyaman sangat. Enten ingkang ngantuk? Menawi ngantuk maskeripun dipun inggahaken. Niku pun boten ketawis. Nggih, sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pengurus takmir yang saya muliakan, Bapak-bapak kesepuan yang saya sampaikan hormat kepada beliau semuanya, ibu-ibu, kemudian saudara-saudara semuanya yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir bermuajahah, bertatap muka langsung seperti ini. Meskipun kemudian ada yang menyaksikan lewat streaming, tetapi harapannya yang hadir di sini mendapatkan pahala langkah. Setiap kaki kanannya melangkah, Allah tambahkan fadilah kebaikan kepadanya, dan setiap ayunan langkah kaki kirinya mendapatkan kafarat, dihapuskannya dosa-dosa seseorang itu tadi. Lah saya nguntir gas, tiap nguntir niku dapat pahala, ketika pas lorot dikurangi dosa nih. Yang jelas semuanya hadir di sini dalam rangka untuk meluruskan niat, memperbaiki keilmuan kita, menambah keilmuan kita, yang harapannya akan menambah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bapak Ibu semuanya, ketika seorang mukmin itu hidup, satu detik saja itu lebih baik daripada seorang mukmin yang mati 20 tahun. Orang mukmin yang mati setahun atau 20 tahun, ternyata itu lebih baik amalannya diberikan kepada yang hidup dia mukmin syaratnya. Karena apa? Orang yang mukmin itu menjaga keimanannya, berarti di situ dia ingat kepada Allah. Makanya akan sangat rugi ketika kita ini hidup di dunia lepas dari zikir, lepas dari ingat kepada Allah. Saya mengatakan zikir itu tidak selalu astagfirullah, subhanallah, atau kalimat thayyibah yang lainnya. Saya selalu mengingatkan panjenengan ketika dalam keadaan masuk kamar mandi dengan kaki kiri, sadar bahwasannya ini tuntunan Nabi, itu zikir. Di kamar mandi tidak nyanyi-nyanyi karena dilarang oleh Nabi, itu namanya zikir. Tidur dalam keadaan tidak telungkup karena itu dilarang oleh Nabi, itu namanya zikir. Panjenengan makan dan minum dengan tangan kanan, itu namanya zikir, karena Rasulullah mengatakan makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah akhlaknya kok naik pulau
itu akhlaknya setan. Makanya zikir itu seperti itu. Ketika kita menyadari bahwasannya ini dituntunkan, ini dicontohkan meskipun satu kali oleh Nabi kita, itu sudah terhitung pahala kebaikan, pahala ibadah atas diri kita. Termasuk niki saya sampaikan di awal, bonus bagi yang sende-sende kemudian ngantuk tidur, nanti pas selesai panjenengan membaca doa kafaratul majlis, terhitung pahala kebaikannya dari awal panjenengan datang hingga kemudian selesai nanti. Yang ngomong terus, itu pun ketika ditutup dengan kafaratul majlis, dia akan mendapatkan kebaikan di sana. Tapi nggih ampun lajeng ngendikan kiamat. Nggih, Bapak Ibu semuanya, satu pertanyaan, nggak usah tengok-tengok, tinggal tunjukkan tangan ke atas. Siapa di antara Bapak Ibu yang masih percaya dengan santet ngatur? Satu orang. Siapa di antara Bapak Ibu, kata sekali, siapa di antara Bapak Ibu yang percaya pelet? Saat ini setunggal kali malah nggih. Siapa di antara Bapak Ibu yang percaya dukun ngatur? Sing percaya dukun dosa. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya cintai, memang pada pagi hari ini kita sedikit konsentrasi karena pagi hari ini kita belajar akidah. Saya diberikan judul sihir dan ilmu hitam. Memang kalau kemudian ketika tadi saya bertanya kepada jamaah yang hadir, siapa di antara panjenengan yang percaya sihir, santet, pelet, yang ngacung cuma 2. Panjenengan wau pas Mas Yoga ngaji. Itu nirukan semua toh nggih? Nirukan ya. Itu yang dibaca apa? Ayat Al-Quran, dan itu masih ada sampai saat ini, tidak ada mansukh, tidak ada penghapusan. Dengan dalil lain tidak ada penghapusan. Berarti semua yang diceritakan di dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Paham? Siapa yang percaya santet? Ngatur. Isin. Siapa yang percaya pelet? Ngatur. Kok pentingnya gegere? Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengatakan kepada yang hadir di sini bahwasannya sihir itu nyata. Sihir itu ada. Sihir itu namanya banyak. Sebagaimana kemudian pelakunya juga banyak. Ya. Sebelum jauh ke sana, saya ingin tunjukkan, ini saya bawa, ini saya turunkan karena memang sengaja mau naruh ini saya. Nih. Satu. Niki keris warnanya kuningan. Ini keren lagi. Ini keris karena kecil sekali. Ini cincin. Orang mengenal dengan nama badar besi. Ini cincin juga, beda, ada lubangnya. Orang memberi nama combong. Sanes sombong, tapi combong.
Ini di dalamnya ada Al-Quran Istanbul dan ada minyaknya. Jadi satu plastik seperti ini. Ini di dalamnya, ini kafan ya, tisu. Terus di dalamnya ada paku patok bumi. Bumi ini semeter nih. Lah patoknya namanya semeter lah. Terus ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini juga yang digunakan untuk pembentengan. Tandanya apa? Simbolnya ada tanda tameng dan pedang. Ya, junah dan saif. Junah dan saif, pedang, pelindung, tameng dan pedangnya. Saya akan mengawali seperti ini jamaah rahimakumullah. Istilah sihir itu sekarang mengikuti kemodernan zaman. Di zaman Nabi Musa yang diceritakan Al-Quran ini tadi, itu hanya dikatakan as-sihr. As-sihr, sihir. Apa itu sihir? Sihir itu secara etimologi ilmu bahasa artinya sesuatu yang halus sebabnya, sesuatu yang samar sebabnya. Makanya kita dikenalkan ketika Ramadan makan malam itu namanya apa? Sahur. Karena apa? Saat itu loh ya, orang melakukan aktivitas malam itu memang secara samar. Mboten kok sak-sak tangan seperti itu, sopan rapi dan sebagainya. Ini as-sihr, dia sesuatu yang bersama. Meskipun kemudian para ulama mendefinisikan dengan pendapat yang berbeda. Imam Ahmad, Imam Malik ini sepakat bahwasannya yang namanya sihir salah satunya adalah dengan hal yang seperti ini tadi. Jampi-jampi, jimat, mantra itu disebut dengan sihir, yang mana dari jampi-jampi mantra itu ditiupkan kepada buhul atau ikatan-ikatan. Imam Malik dan Imam Ahmad sependapat. Tapi Imam Abu Hanifah dengan Imam Asy-Syafi'i itu beliau mengatakan bahwasannya yang namanya sihir ini tidak bisa didefinisikan secara lengkap. Kenapa? Karena sihir itu sangat beragam macamnya. Ya. Sangat beragam. Artinya pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ini mencakup apa yang menjadi pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Meliputi ke jampi-jampi dan mantra dan sebagainya, termasuk kemudian macamnya yang berbeda. Macamnya yang berbeda. Tadi saya menyebut santet. Konotasinya, bayangan kita yang namanya santet itu sesuatu yang akan menyakitkan. Santet kok marahi tresno? Nggak mungkin. Karena kita juga mengenal, senengnya rawajar ini, rawajar. Masa wong koyong ini, orang seperti ini bisa disenangi orang yang cantik rupawan, misalkan seperti itu. Mesti nganggo pelet iki. Atau kemudian ada orang yang buka warung misalkan, ditegur sama pelanggannya, "Mbak, kemarin nggak buka ya?" Buka yo. Masa nggak buka? Enggak, kemarin saya kesini tapi jenengan nggak buka.
ada yang nutupi dagangan saya, sehingga tidak ada orang yang datang. Atau kemudian orang cerita, nek makan di sana enak, tapi nek dibawa pulang nggak enak. Lah di sana udah makan dulu sampai kenyang kok, terus ibu plastik di rumah, berarti kan udah kekenyangan, nggak enak gitu ya. Atau ada orang yang berbeda lagi, dia melihat luar biasa ya, dagangannya itu di tempat yang tidak mampu jalan, tapi kok antri luar biasa, mesti pakai penglarisan. Ada lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 itu disebutkan, saya itu tidak punya masalah apa-apa dengan pasangan saya, tapi kenapa tiba-tiba pasangan saya itu enggan ketika saya dekati? Ada orang yang berbeda lagi, perutnya besar, tapi kemudian dia kesakitan. Aduh, bukan melendek warak, kan enggak. Dia mengatakan, saya sedang diteluh, saya sedang disakiti seseorang, saya ini ditarget untuk mati. Inilah yang dikatakan Imam Syafi'i, karena beragamnya nama-nama sihir, bentuk-bentuk sihir, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwasannya definisi secara istilah tentang sihir ini tidak bisa dijabarkan dengan lengkap. Tetapi perlu kemudian kita ketahui, sihir inilah yang kemudian mengancam kita terjerumus kepada kebinasaan. Abu Hurairah itu mendengarkan sabda Nabi. Rasulullah pernah mengatakan, jauhi 7 perkara yang membinasakan. 1, syirik kepada Allah. 2, sihir. 3, membunuh seseorang tanpa alasan yang hak. 4, memakan riba. 5, memakan harta anak yatim. 6, lari dari peperangan. Yang ke-7 terakhir, menuduh wanita mukmin yang baik telah melakukan zina. Alhamdulillah, 7 ibu-ibu hafal. Berarti nomor 2 yang disebutkan oleh Nabi, salah satu perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah melakukan sihir. Kalau memang demikian, jamaah rahimakumullah, sekiranya demikian, ini pun akan memunculkan pendapat dari para ulama kita. Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan bahwasannya orang yang melakukan sihir, belajar sihir, itu dihukumi kafir. Orang yang mempelajari sihir dan mempraktekkan sihir itu kafir. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya orang yang belajar sihir untuk menjaga dirinya itu tidak kafir hukumnya, tetapi jatuh pada keharaman, yaitu orangnya telah melakukan dosa besar. Berarti ada harapan diampuni, sebagaimana kisah tadi di akhir ayat, yaitu ayat 70 yang kita baca, ketika tukang sihirnya Fir'aun itu melemparkan tongkat, tantang-tantangan dulu. Sapa sing Musa, si arep nglencalke.
Musa ya pede karena beliaunya ini nabi, kamu kan yang nantang. Maka kemudian tukang sihir yang rombongan itu melemparkan tali, dilempar. Langsung Musa kaget karena apa? Begitu jatuh ke tanah, langsung bergerak mendekati Musa. Musa kaget. Musa takut di dalam hatinya. Langsung Allah menurunkan firman, Musa, kamu jangan takut karena kamu yang akan dimenangkan. Lemparkan apa yang ada di tanganmu. Apa yang dipegang oleh Musa? Tongkatnya dilemparkan oleh Musa alaihissalam. Musa tidak mengira sama sekali tongkatnya itu berubah menjadi ular, kemudian memakan ular-ular yang kecil itu. Coro-corone sidat mangan welut, dimakan. Musa pun dalam riwayat itu takut untuk mengendalikan ular ini, bagaimana yang besar ini. Allah pun memerintahkan untuk memegang kembali ekornya sehingga menjadi tongkat. Setelah kejadian itu, ayat yang ke-70, mereka semuanya bersujud kepada Allah, menyatakan beriman kepada Tuhannya Musa, beriman kepada Tuhannya Harun. Dia telah melakukan dosa besar, tetapi karena bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Saya lanjutkan pendapat Abu Hanifah ini. Ketika memang dia belajar untuk dirinya, maka orang tadi terhukumi dia melakukan tindak keharaman. Yang dihukumi dia melakukan dosa besar, tetapi tidak menjerumuskan kepada kekafiran. Tetapi ketika dia itu meyakini bahwasannya belajar sihir itu boleh, maka telah menjadikan dirinya menjadi seorang yang kafir. Jangan bingung. Jadi ini pendapat para ulama, ya. Yang tadi Abu Hanifah mengatakan pelakunya melakukan dosa besar, tetapi tidak disifati menjadi kafir. Tetapi ketika dia sudah meyakini bahwasannya ini diperbolehkan di dalam agama, maka menjatuhkan dirinya itu kepada kekafiran. Kenapa Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan itu telah menjatuhkan kepada kekafiran? Karena ketika seseorang itu belajar sihir, syarat utamanya adalah melakukan kekufuran. Syarat untuk belajar sihir adalah melakukan kekufuran. Para ulama mencatat salah satu contoh kekufuran yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir itu adalah menjadikan mushaf Al-Quran itu menjadi alas jongkok ketika BAB. Ini bukan saya yang menceritakan, tapi ini fakta yang pernah terjadi di kalangan ulama. Menjadikan mushaf Al-Quran ini menjadi alas kaki ketika dia sedang jongkok pas buang air besar. Kekafiran yang lainnya, kekufuran yang lainnya, ini saya temui sendiri. Saya berpesan dulu sebagaimana kemudian surat Al-Baqarah 102, jangan mengikuti kekafiran. Saya katakan seperti itu karena saya tidak mengajarkan kafir. Cara yang berikutnya, bentuk kekafiran itu adalah melafadzkan surat Al-Ikhlas, kemudian setiap jalalah Allah itu diganti dengan kalimat yang merujuk kepada makhluk. Ya, salah satu amalan kejawen yang ada misalkan dia ngamalkan kulhu, tapi setiap kalimat Allah itu diganti dengan kalimat geni, latu, nar, ya, diganti dengan nama geni.
Tidak usah dicoba dilafadzkan, tidak usah. Ini pernah dilafadzkan oleh seseorang yang saya temui, kemudian dia bertaubat. Apa khasiatnya yang pernah dia coba? Itu ibarat bahasanya itu gede. Jenengan boleh percaya, boleh tidak. Tapi kami menemukan fakta ini. Khasiatnya apa? Ya, setiap kali ngeludah ketika saya niatkan itu untuk menyakiti, bahkan pohon saja itu bisa alum, bisa layu, matur nuwun, bisa layu. Dia menggambarkan seperti itu. Apalagi ketika digunakan untuk niatan menyakiti seseorang, entahlah jenggregesi dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya tunduk minta maaf. Sampai seperti itu jamaah rahimakumullah. Jangan melakukan kekafiran. Saya melanjutkan kepada surat Al-Baqarah 102 terlebih dahulu karena sudah saya singgung. Sihir itu memang bukan fenomena yang ada di zaman dulu dan saat ini tidak ada. Atau sebaliknya, sihir itu yang kita tahu baru sekarang, ontran-ontran tiang Jawa. Sementara kemudian saat itu tidak ada. Salah. Musa sudah mengenal sihir dari tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Sulaiman alaihissalam itu mendapatkan fitnah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dituduh oleh kahin-kahin, oleh dukun ketika itu, oleh setan ketika itu, bahwasannya Sulaiman telah mengerjakan sihir. Sulaiman telah kafir karena telah mengerjakan sihir. Padahal Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah 102 itu, Sulaiman tidak mengerjakan sihir, tetapi setan-setan itulah yang mengerjakan sihir. Makanya diutus dua orang malaikat, Harut dan Marut, yang mana kemudian sebagian mufassir itu mengatakan Harut Marut ini hanya gambaran orang yang super solih, bukan bentuk malaikat. Tetapi sebagian mengatakan itu malaikat kemudian menunjukkan ada sihir yang seperti ini, tetapi kemudian Harut Marut mengatakan terlebih dahulu, saya ini hanya ujian bagi engkau, kamu tidak boleh terlibat dalam kekafiran. Artinya ketika Harut dan Marut menunjukkan sihir ini sebagai sampel, tetapi disalahgunakan oleh setan-setan itu dan memfitnah mereka, tulis dalam sebuah kitab, kemudian ditaruh di bawah singgasananya Sulaiman dan mengatakan Sulaiman telah mengerjakan sihir. Memang seperti ini adanya. Al-Quran menceritakan demikian detailnya. Maka saya mengajak kepada sedang hadir di sini, mari kita imani, kita yakini bahwasannya sihir itu ada, tetapi jangan pernah kemudian takut dengan yang namanya sihir, karena kemudian ketika kita takut, saya khawatir panjenengan mencari solusi-solusi dengan cara yang tidak syar'i. Bisa diterima sampai di sini? Kita lanjutkan. Jemaah rahimakumullah. Sekiranya memang kemudian kita itu harus yakin bahwasanya sihir ada, berarti yang namanya pelaku itu pun juga harus update. Nggak bisa dukun, ini uang desa saya ngerti gitu. Sekarang disamarkan uang tua, uang pinter, para praktisi supra master, ya banyak sekali bahkan dokter bukan dokter, gelarnya dokter, padahal sesungguhnya dia ini adalah dukun. Penampilannya juga berubah, bioenergi. Mereka dukun karena orang sudah harus modern, metafisika dan sebagainya. Coba
sekarang apa-apa kan diperhalus ya. Asisten rumah tangga, tukang banting setir, nggak sopan, sopir tetepan. Nggak ada peralihan makna itu, tetap sopir karena nggak ada yang lainnya. Ya. Asisten, pembantu. Aku lagi eneng masalah, saya baru ada bisnis. Ya semuanya untuk memperhalus. Ya, semuanya untuk memperhalus. Yang sesungguhnya mereka tetap membuat kesan, ini yang harus kita garis bawahi. Mereka membuat kesan bahwasannya seakan-akan nasibnya sukses atau gagal, menang atau kalah, beruntung atau rugi, maju atau mundur, ke kanan atau ke kiri, itu yang tahu mereka. Sehingga memaksa kita untuk selalu bergantung kepada mereka, maka lepaslah kita pelan-pelan dari kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kuasanya Allah, maha berkehendaknya Allah, kita terlepas dari itu. Panjenengan mau pakai dalil ini kan hanya untuk srono, dia kan juga ustadz misalkan seperti itu, dia kan juga orang yang saya kenal, tetapi cara-caranya itu dilarang oleh agama. Inilah yang menjadi esensi ketika tidak diperbolehkan, inilah yang menjadi inti kenapa tidak diperbolehkan. Kita akan bergantung kepada dia. Nasib ini wow loh, ya. Ada orang mau mantenan, dia itu Selasa Kliwon, satu lagi omahe ngendi Bantul, yang satu lagi Solo. Angel wi ruwet. Ojo. Hitungane nek dihitung bubrah. Wes ojo. Akhirnya seperti itu. Akhirnya putus gak jadi. Dapat lagi yang lainnya. Tadi Selasa Kliwon, sekarang Jumat Kliwon. Dihitung remuk, kalau tadi bubrah, ini hitungannya remuk. Waduh, celaka. Saya pernah mencoba ngapal itu tidak hafal-hafal. Ciloko, bubrah, nopo gitu. Itu memang hitungannya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Seakan-akan mereka itu harus menuruti apa yang menjadi cara berpikir mereka. Seakan-akan si pasien ini, seorang yang berkonsultasi ini menganggap bahwasannya supranaturalis ini mengetahui sesuatu yang gaib. Padahal demi Allah, tidak ada satupun yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabinya saja itu dikasih tahu. Rasulullah itu pernah diundang sama Bani Nadir, Yahudi yang tinggal di Mekah. Selesai perang Uhud, ketika itu Rasulullah kalah. Ketika kemudian Bani Nadir menerima Nabi dan para sahabat, itu kemudian mereka masuk rembugan. Ini kita tidak perlu ngeroyok ke sana, kita tidak perlu nguruk ke sana. Muhammad sudah datang ke tempat kita. Kalau kesempatan ini sampai lepas, celakalah kita. Kesempatan untuk membunuh Muhammad itu tidak akan pernah terjadi selamanya. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah, kemudian diberitahu Rasulullah, jenengan dijebak, sekarang pergi, karena mereka di dalam sedang makar untuk membunuh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun tidak pamit kepada para sahabat. Ketika itu mereka langsung pergi. Rasulullah sendiri langsung pergi. Sampai berapa lama, karena Rasulullah tidak balik-balik, ini tidak tahu dari dalam keluar. Begitu melihat Rasulullah tidak ada, mereka pasang wajah manis, mereka pasang wajah supaya tidak dicurigai sama sahabat. Bermanis muka, kemudian sahabat pun tidak tenang. Ada sesuatu yang janggal karena Rasulullah sangat lama tidak mendatangi.
kembali lagi. Maka para sahabat nyusul kepada Rasulullah, dicari Rasulullah dan ketemu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Langsung Rasulullah mengatakan bahwasannya, kami beri waktu 10 hari, wahai Yahudi Bani Nadir, untuk segera meninggalkan kota Madinah. Bawa apa saja yang mampu kalian bawa dan kalian naikkan ke atas punggung unta. Takut mereka. Rasulullah tidak tahu sebenarnya ketika mau dibunuh, tetapi karena diberitahu oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah langsung melakukan aksinya, keluar dari ruangan tersebut. Inilah berita gaib. Ini menunjukkan bahwasannya berita yang datang kepada Rasulullah, sesuatu yang gaib itu berupa wahyu. Bukan seperti para dukun itu. Mereka seakan-akan mampu melihat sesuatu yang akan terjadi. Bahkan dia akan menerawang nasibnya dari yang zaman dahulu pernah terjadi. Lah, tapi nyatanya benar ya. Saya belum pernah ketemu orang tadi, tapi kenapa dia bisa tahu masa lalu saya? Inilah mereka meminta tolong kepada jin untuk berkomunikasi dengan qarin yang ada di dalam tubuh seseorang tadi, yang berkonsultasi tadi, sehingga qarin ini menceritakan fulan ini seperti ini, perilaku kesehariannya seperti ini dan sebagainya, kesukaan warnanya seperti ini, istrinya seperti ini, rumahnya menghadap seperti ini, di depannya ada pohon ini, dan sebagainya. Sehingga dukun tadi ketika kemudian dibisi sama jin yang diutusnya, maka dia bisa menceritakan, Pak, rumah jenengan itu kenapa harus menghadap ke selatan? Ini menjadi masalah lah. Lah, utara saya sungai. Jadi beneran ya. Ini yang saya maksudkan. Ketika kemudian mereka menerawang jauh tentang masa lalu kita, ini melalui bantuan qarin yang ada dalam tubuh seseorang tadi. Qarin itu dititipkan oleh Allah dalam jasad seseorang ketika bayi itu dilahirkan di muka bumi. Ketika ketika anak ini sudah dewasa kemudian meninggal, maka qarin ini akan keluar otomatis dari dalam tubuhnya. Lah, kok masih bisa cerita masa lalunya padahal orangnya sudah mati? Qarin itu bisa umurnya panjang, belum tentu kemudian dia mati begitu jasadnya mati. Maka dia pun akhirnya dongeng pakai cerita, ini arwah saya masukkan ke seseorang biar dia bercerita. Ini semuanya menggunakan sihir. Ini semuanya melakukan praktek-praktek yang diharamkan oleh agama kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau memang demikian, bagaimana ketika kita sudah terlanjur pernah melakukan hal tersebut? Ini penting. Kenapa? Rasulullah mengingatkan dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia itu mendatangi kahin, dukun, ya, kahin itu dukun, kemudian dia menanyakan sesuatu kepadanya, maka sholatnya 40 malam tidak diterima. Ini hadis yang pertama. Datang bertanya, sudah oleh Allah 40 malam sholatnya ini batal, tidak diterima oleh Allah. Berarti yang siang diterima. Wallahu a'lam. Hadis yang kedua, barang siapa yang dia mendatangi kahin, kemudian dia bertanya kepadanya, dan dia membenarkan atas apa yang diucapkan oleh kahin tersebut, maka sesungguhnya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah? Al-Quran. Berarti dia telah mengingkari Al-Quran. Kufur dia itu. Cacat rukun imannya. Tidak beda dengan orang-orang pendahulu, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Kalau sudah terlanjur, jadilah seperti
tukang-tukang sihirnya Fir'aun ketika itu. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Dalam surat Yunus ayat yang 82 seperti itu. Sesungguhnya mereka kemudian berkata, kami beriman kepada Tuhan sekalian alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Di surat Toha tadi itu murka Fir'aun. Oh, kalau kayak gitu bakalan kamu tak potong tangan dan kaki secara bersilang, kemudian akan saya salib di atas pohon kurma. Siapa, kata Fir'aun, siapa yang lebih pedih dan kekal azabnya? Fir'aun mengatakan seperti itu. Tetapi mereka tidak peduli. Tukang-tukang sihir itu tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya tidak mau menukar kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang abadi daripada kemudian penderitaanmu yang hanya di dunia ini. Masya Allah. Berarti kuncinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mendatanginya lagi atau menunjukkan aku biar dari masalah toko neng kono, mari rampung terke aku yuk, ya yuk, malah semangat lajeng datang ke sana nostalgia riyen nggih Pak nggih, alhamdulillah pitulungane jenengan kula saged rampung masalah lah niki rencang kula gak ada masalah meh sami nyuwun dipun bantulah Pak, malah dadi marketing. Murokab seperti ini bertumpuk kekufurannya. Oke, berarti poin yang sudah kita kantongi, yang hadir di sini apakah masih ada yang belum yakin bahwasannya sihir itu ada? Semuanya yakin sihir itu ada? Ada. Salah satu dasarnya memang surat Al-Baqarah itu tadi 102. Kemudian di dalam surat Toha 63 dan selanjutnya. Surat Yunus ayat yang ke-80 sampai 82. Kemudian Al-A'raf 116, banyak ayat yang menceritakan tentang sihir tersebut, termasuk wa min syarri hasidin idza hasad. Surat apa itu? Al-Falaq. Ya. Ketika mereka hasad, apa yang mereka lakukan? Mereka meniup buhul-buhul pada ayat yang keempat. Mereka meniupkan mantra-mantra, jampi-jampi, kemudian ditiupkan di buhul-buhul. Buhul itu apa toh? Buhul itu ikatan. Dan jangan sampai menyaingi ikatan sihir gitu ya. Misalkan seperti ini. Ini yang di dalamnya ini kan patok bumi, ya. Patok bumi. Ini saat itu si pelakunya, saya pokoknya dipeseni ketika itu supaya saya kelar dari masalah saya, ini dibawa kemanapun. Jadi saya ketika ngeru'yah orang ini dikeluarkan dari tas kecilnya yang kemana-mana bisa ditenteng. Saya tidak meyakini apa-apa kok Pak. Saya cuma saat itu disuruh bawa, saya terima dan saya bawa. Bu, masalah jenengan selesai? Tidak. Tetap dia masuk keluar rumah sakit. Alhamdulillah, qadarullah, Allah menunjukkan ketika itu anaknya yang di Jakarta merekomendasikan supaya ibunya ruqyah. Ketika di ruqyah bereaksi. 1 sampai 2 pekan, gimana progresnya? Alhamdulillah ibu stabil, alhamdulillah selesai masalahnya. Karena saya ruqyah yang kedua kalinya sudah tidak ada reaksi sama sekali. Alhamdulillah Bu, ini diikhlaskan ya. Ini kami bakar kalau memang bisa kami bakar, tapi kalau tidak bisa kami bakar, kami minta izin untuk kami display di klinik untuk menunjukkan kepada orang-orang yang hadir di tempat kita. Terus pun panggilan kula niku di Bekam Ruqyah Jogja itu saya buat etalase isinya kayak gini semuanya. Maksudnya beda-beda ya, kayak gini ada keris dan keris tadi semuanya ada. Ketika ada orang yang tanya, Pak ini apa Pak? Ini dagangan, bukan, ini pajangan.
Baik, saya lanjutkan. Sudah 56. Sabar ya, Bu ya. Sedikit lagi. Ketika memang sihir itu ada dan kita semuanya sepakat bahwasannya kita bukan termasuk orang-orang yang ingkar atas yang diterangkan di dalam Al-Quran yang la raiba fi, maka saya tunjukkan bukti yang lainnya. Di mana kemudian dasar yang lainnya? Jamaah, sihir itu di dalam Al-Quran disebutkan bisa mencerai-beraikan suami dan istri. Percaya enggak? Percaya, karena saya tulisi pakai di dalam Al-Quran. Panjenengan beriman berarti. Sihir itu bisa menyakiti, percaya tidak? Kok ngomong sepalik? Di dalam hadis, sihir itu bisa menyakiti, percaya enggak? Nah, ditambahin di dalam hadis terus percaya. Sihir itu bisa mendatangkan seseorang yang kena sihir mati, percaya enggak? Percaya. Sahih. Betul. Memang demikian adanya. Sihir itu memang bisa menjadikan seseorang sesuai targetnya tadi, yang tidak cinta menjadi cinta, yang tidak laris menjadi laris, yang sebenarnya laris menjadi tidak laris, sebaliknya gitu ya, yang benci menjadi rindu dan sebagainya. Sihir itu bisa seperti itu, termasuk ketika Nabi SAW, beliau ini merasakan sakit selama 1 semester. Rasulullah sakit selama 6 bulan, dan sakitnya ini muncul tenggelam. Perutnya misalkan, ya. Nanti bisa panjenengan presani gitu ya, perutnya sakit tanpa sebab. Rasulullah memang biasa lapar, tapi bukan sakitnya bukan karena lapar, karena Rasulullah ketika merasakan perutnya gerus saat lapar itu diganjel pakai kerikil. Pernah Abu Hurairah itu menunjukkan, ahli sufah ini menunjukkan, Nabi ganjelan kerikil kula sampun 3 niki Nabi. Abu Hurairah seperti itu, dia kan nggak punya rumah, dia ngemper di masjid, tidurnya di emper masjid. Ini bukan buka aib saya loh ya. Akhirnya kemudian Rasulullah menunjukkan di ikatannya itu, Abu Hurairah, aku sudah 5 butir kerikilnya. Artinya lebih lapar Rasulullah. Dan ketika itu Nabi tidak merasakan sakit seperti lapar, mereda. Suatu hari sakit kepalanya Rasulullah SAW, hingga pada puncaknya di 6 bulan terakhir itu Rasulullah tidak bisa apa-apa. Rasulullah terbaring di atas dipan. Dipannya jangan dibayangkan kasur, tapi itu adalah pelepah kurma. Ketika itu kemudian Rasulullah baringan seperti itu, kados tiang tindihan, tahu drama yang sedang terjadi, mendengarkan jelas apa yang terjadi. Kemudian disitulah terjadi komunikasi antara makhluk yang satu dengan yang satunya lagi. Orang ini sedang sakit loh, sudah sekian lama sakit. Enggak, orang yang satu yang di kepala bilang, enggak, orangnya ini tidak sakit. Sakitnya itu karena ada orang yang dengki kepada dia, ingin menghabisi dia. Makanya rambutnya ini dicuri. Kemudian rambutnya itu dibungkus di pelepah kurma. Aman sewu, pelepah kurma atau manggar ya dalam riwayat itu. Kemudian setelah itu diikatkan batu, kemudian ditenggelamkan di sumur. Rasulullah kaget, bangun, sangat kuat dalam ingatannya komunikasi tersebut. Hingga kemudian Nabi memerintahkan sahabat, salah satunya Ali radhiyallahu anhu, dia kemudian menguras sumur tersebut. Ya, menguras sumur tersebut. Jangan membayangkan sumur jeru, oase itu cepet. Akhirnya dikuras sumur itu, betul ditemukan batu yang ada pelepah kurmanya. Setelah dibuka, oh ini sisa rambutnya Nabi. Ini digunakan untuk menyihir Nabi. Siapa yang telah menyihir? Malaikat Jibril turun memberitahu bahwasannya ada seorang Yahudi, Labid ibnu Al-A'sam,
dia telah melakukan sihir dari sisa rambut yang terselip di sisirnya Nabi. Kemudian menjambi-jambi. Setelah itu dia bungkus sebagaimana yang Rasulullah alami itu tadi, dan kemudian menenggelamkannya di dalam sumur. Pikirannya labid, tidak akan ditemukan buhul tersebut, tetapi dia adalah Nabi. Maka Allah yang melakukan tindakannya, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan solusi. Ketika itu malaikat Jibril menerima wahyu dari Allah, dilanjutkan kepada Nabi, yaitu Muawijatain, Ahnas dan Al-Falaq, yang terdiri dari 11 ayat. Dan karena ketika itu dalam riwayat, setiap kali Rasulullah dibacakan Muawijatain, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, lepas satu buhulnya. Min syarri ma khalaq, dua buhulnya terlepas, hingga terus terakhir minal jinnati wan nas. An-Nas selesai, semua buhul terlepas. Dan Rasulullah kemudian dilanjutkan dengan diru'yah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yasfik min kulli da'in yu'dik, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri kulli di'ain, Allahu yasfik. Dan Rasulullah ketika itu sembuh. Rasulullah sembuh. Jamaah rahimakumullah, ada sebagian kaum muslimin yang tidak meyakini bahwasannya Rasulullah pernah kena teluh tersebut, dan ini mereka beranggapan ini mencederai nubuahnya beliau. Padahal tidak demikian. Ini pelajaran yang sangat kuat yang harus kita kenang, bahwasannya orang yang nomor satu sisi takwanya itu masih bisa terkena sihir, karena surat Al-Baqarah mengatakan atas izin Allah. Rasulullah pun kena itu atas izin Allah. Kemudian kita bisa mengambil i'tibar contoh di situ, bahwasannya kita orang yang kemudian berusaha berfastabiqul khairat, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, itu masih bisa diserang oleh sihir, tetapi insya Allah solusinya pun sebagaimana kemudian yang Rasulullah temui. Panjenengan membaca Muawijatain, panjenengan membaca doa-doa kesembuhan, maka itu akan hilang. Ini yang perlu kemudian kita ketahui jamaah rahimakumullah. Nabi saja itu terkena, supaya kemudian kita jangan takabur. Ini tulisannya Arab, kalau kamu pakai ini, dalamnya ini kuningan, tembaga. Kamu tidak bakalan kena santet. Ini penjagaan, ini juga penjagaan. Kamu tidak bakalan kena santet. Nggak pernah sholat loh, hanya dengan seperti ini. Kerso 2,5 juta. Batil. Yang kita harapkan semakin kita memperbaiki tauhid kita, Allah akan memberitahu kita, kamu sakitnya tidak wajar, kamu lakukan ru'yah mandiri. Ini akan bisa kita bangun keyakinan yang demikian, dan akhirnya kita mendapatkan kesembuhan dari penyakit kita. Satu kasus terakhir yang ingin saya sampaikan jamaah, hari Kamis yang lalu ada seseorang yang mana dia datang ke tempat kami. Saat itu keluhannya, kepalanya sakit luar biasa, seperti ada paku, tapi kemudian sakit menyeluruh. Saya tanya, Mas, sakitnya di mana? Gimana ya? Semuanya sakit. Sudah merasakan sekitar 3 hari. Kemudian dikasih obat sakit kepala, diminum. Tidak selang 15 menit muncul lagi. Tidak selang 15 menit muncul lagi. Tapi kan minum obatnya harus nanti nunggu siang lagi. Begitu kemudian siang minum lagi, mereda, muncul lagi. Akhirnya kemudian dia berinisiatif zikir. Akhirnya kemudian muncul rasa yang saya rasakan ini tidak wajar. Kemudian ketemu dengan kami, apa yang dilakukan? Minta tolong. Ini loh, saya merasakan demikian. Sudah tak jujuk itu, titik. Kahil yang ada di leher, saya ambil pakai pot bekam, langsung teriak.
teriak, teriak. Dia mengatakan, aku rapopo, aku rapopo. Sekarepmu, aku rarep ngandani kowe. Saya bilang gitu. Aku rarep ngandani kowe. Saya tambahkan langsung titiknya. Tek, tek, tek. Begitu kemudian saya jarumi, mulai dia naik, iya, aku sakjane wis dikandani, aku sakjane wis dikandani. Ini jinnya Jawa ini. Saya udah dikasih tahu sama yang ada di dalam sebelumnya, dia dikasih tahu, tapi nggak mendengarkan. Ya coba dewe akhirnya gitu. Begitu kemudian dia merasa kesakitan, saya tanya, oh wes kapan sapa katanya. Aku ora oleh ngandani, ya wes rasah kondo. Saya lanjutkan membekam titik yang lainnya. Iya, ora kuat aku. Akhirnya kemudian dia menceritakan, aku sik kongkon iki, ranane apa? Saya tanyakan gitu. Saya tidak mau mempercayainya, saya cuma mau nyocokkan dengan peristiwa yang dialami saja. Akhirnya cerita semuanya selesai. Singkat cerita ini karena waktunya. Jangan tak cerita ini malah sare kok. Singkat cerita akhirnya saya tanya Mas itu, Mas masih sakit kepala? Alhamdulillah instan, nggak sakit kepala. Saya tadi masuk sini itu sudah mulai ringan, tapi saya deg-degan. Dia bilang gitu, saya deg-degan. Saya terus kepedenan, luar ganteng aku tadi, lanang tapi gitu ya. Akhirnya apa? Setelah itu baru saya tanya, Mas ada masalah apa? Ternyata masalah sertifikat tanah, ya. Sertifikat tanah yang mana ada penyalahgunaan hukum penghindaran pajak, ya. Yang harusnya turun waris tapi langsung diakuisisi ke salah satu anaknya. Oh ya sudah, jenengan sakit sudah berapa lama Mas? 3 hari. Dia cerita, aku wis mlebu patang dino iki. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini fakta yang saya temukan. Dan insya Allah itu ya, saya berusaha. Yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang kami temui sebagai tim Ru'yah Syariah dari Bekam Ru'yah Jogja. Mungkin itu dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pukul 7:09. Saya cukupkan terlebih dahulu. Wa'afu minkum. Waktu saya serahkan kepada MC. Matur nuwun. Sinambi Nenggo, monggo dipun rahabi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Muhammad Fahmi Hakim atas tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat diambil sisi baiknya. Monggo kepada jamaah apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Dibuka satu penanya. Monggo Pak. Monggo sebutkan nama. Ya, nama saya Lutfi Satria Wicaksono dari Kecamatan Kegiatan RW 11 RT 51. Saya alhamdulillah punya usaha bakpia Patuk Mojalu Liwo Jejetelu. Saya mau menginginkan pertanyaan, apakah perbedaan ilmu hitam dan putih itu sama atau beda Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi kenikmatan yang hadir dalam menikmati apa yang disampaikan dari takmir, saya jawab pertanyaannya, apakah perbedaan antara ilmu hitam dan putih? Ya, menawi banyolannya ilmu hitam putih itu zaman dulu. Nah sekarang ilmu berwarna. Gini, yang namanya ilmu hitam dan ilmu putih itu hanya sebuah pembenaran saja. Seakan-akan yang digunakan untuk menolong seseorang, maaf ya, ini ekstrim. Bojoku direbut uang, akhirnya untuk membalikan lagi itu namanya ilmu putih. Karena untuk menolong, untuk melakukan kebaikan.
Dia dulunya laris, akhirnya tidak laris, datang kepada dukun yang lebih ampuh, kemudian jadi laris lagi. Oh, ilmune putih. Tetapi ketika kemudian menyakiti seseorang, bapak iki kena ilmu hitam, simbah iki kena ilmu hitam, ini gara-gara simbah belajar ilmu hitam, akhirnya susah untuk meninggal. Demi Allah, saya katakan, itu pun makarnya jin. Dia membuat pola tingkah yang seperti itu, kemudian dibenarkan oleh manusia-manusia. Maka apa yang menjadi pembenaran manusia itu dibuktikan oleh mereka. Mereka memberikan solusi. Mereka seakan-akan sebagai orang yang telah melakukan kebaikan. Itu setan juga. Karena setan itu bisa minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Makanya Mas Rizky, itu Mas Rizky, yang namanya ilmu hitam dan putih itu adalah semuanya batil dan tidak diperkenankan. Ilmu putih kan nyarinya dengan kalimat la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, ya aziz, ya aziz, ya aziz, ya aziz, Allahu akbar. Ini akhirnya punya kesaktian. Nek tinju menangan, nek ngenani itu ya. Nek kekenan terus ya kalah. Akhirnya itu mengatakan karena diambil dengan kalimat-kalimat Allah, ini ilmu putih. Tapi ketika kemudian yang dibaca mantranya itu le danyange kebon kene, apa main kebon misalkan gitu. Ini ilmu hitam. Ya, jadi kita fair saja. Pada intinya dalam akidah kita tidak ada yang namanya ilmu hitam dan putih. Ilmu syar'i dan yang syirik itu ada. Yang syar'i itu yang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, sesuai dengan tuntunan para sahabat, sesuai dengan tuntunan para ulama, yang tidak menyelisih Al-Quran dan sunnah. Tetapi kalau kemudian itu ilmu hitam, pasti bisa jadi dia itu mencampur adukkan antara yang benar dengan yang batil, atau murni batil semuanya. Saya minta waktu 3 menit. Ada pertanyaan yang cukup bagus. Ya. Misalkan kalau memang sihir itu bisa mematikan, sihir itu bisa mematikan, apakah orang yang mati itu kemudian arwahnya gentayangan? Gentayangan enggak, Bu? Tenane. Gentayangan enggak? Enggak. Masa sih? Dia apa takdirnya mati karena santet? Gimana ini? Gimana jawabannya? Jawabannya, iya, memang itu dia mati karena santet, dan dia itu tidak ngelambrang arwahnya. Apa yang kemudian menjadi dalil apa yang saya katakan ini? Yaitu ketika Ibu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ini di dalam kitab-kitab para imam, ditulis dalam kitab bab niat, rujukan pertama kali mengenai belajar kitab itu, bab niat ini ditulis pertama kali. Ibu Aisyah mengatakan bahwasannya Rasulullah menceritakan kepada saya, pernah ada pasukan yang kemudian dia berada di sebuah padang. Mereka berniat akan menghancurkan Ka'bah. Di dalam perjalanan tersebut di sebuah tempat, maka Allah membinasakan semuanya, baik yang awal hingga yang akhir. Ibu Aisyah menyela, Kanjeng Nabi, mosok yang awal dan yang akhir semuanya binasa? Iya, semuanya binasa. Tetapi kelak Allah akan membangkitkan mereka semuanya, itu akan dihisab sesuai dengan niatannya. Analoginya, penalarannya, ibu-ibu dalu-dalu
utawi pagi-pagi sekali itu jemur di tempat yang gelap, bawahnya pasuketan. Qadarullah di situ itu ada semut geni merembet wonten sukunipun ibu-ibu, yang nyokot dan yang merambat itu banyak yang merambat, yang jenengan plurut semuanya atau yang nyokot saja? Jenengan tetanus tunggal-tunggal? Enggak toh, semuanya panjenengan binasakan. Itulah gambarannya. Mereka semuanya akan dibinasakan, tetapi dibangkitkannya nanti karena niatannya. Orang yang mati karena sakit, mungkin disakiti dengan cara sihir ini pun akan dimatikan oleh Allah atas izinnya, tetapi akan dibangkitkan oleh Allah, dihisab sesuai dengan niatannya. Maka di awal saya mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Panjenengan sakit bisanya tawakal. Tawakal dan ikhtiar ini yang menjadi kunci dari sakitnya kita. Qadarullah ketika Allah, karena sakit itu ujungnya cuma dua, sembuh atau mati. Takdirnya Allah menyembuhkan, alhamdulillah. Ketika Allah mematikan, innalillahi, semoga kita ini kelak dibangkitkan oleh Allah termasuk orang-orang yang menegakkan tauhid kita. Cukup ya? Nanti kalau ada pertanyaan, tanyakan kepada panitia atau jamaah, atau pas pulau kesini tanya, enggak apa-apa ya. Tapi ampun seangel-angel takon kapan jenengan mulai solo mulai bar niki. Ya, gitu aja, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.